Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'a lin-nasi ahkamar rasyad wa hadzarahum subulal fasad. Wassalatu wassalamu ala khairi had al-mab'usi rahmatan lil ibad alladzi jahada fillahi haqqal jihad wa ala alihi wa ashabihi al-athharil amjad الذين طبقوا نظام الإسلام في الحكم والاجتماع والسياسة والاقتصاد فجعلنا اللهم معهم وأحشرنا في زمرتهم يوم يقوم الأشهاد يوم التناد يوم يقوم الناس لرب العباد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, Islam, usia, ilmu, kesehatan, kelapangan, kemudian nikmat nikmat bersama, berkumpul bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh dalam pembelajaran untuk mengkaji Taqwa Islamiyah juga bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersyukur atas semua
Bismillah, Bismillah. Mohon maaf tadi terputus. Baik, kita semua bersyukur pada Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehatul afiat, dan berbagai macam nikmat yang lainnya. Insya Allah kita akan lanjutkan, hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pembahasan kita masih di mustalah hadis dasar dari kitab Al-Qawaidul Asasiyah itu fi ilmi mustalahil hadis. Pertanyaan penting adalah kenapa kita mesti belajar mustalah hadis? Apa tujuannya? Jawabannya adalah kita ini belajar mustalah hadis. Tujuan dari kita belajar mustalah hadis apa? Untuk mengetahui, ya, dan untuk membedakan mana hadis yang makbul dan mana hadis yang mardud, mana hadis yang sahih atau hasan dan mana yang hadis yang dhaif. Jadi tujuan kita belajar ilmu hadis ya adalah untuk mengetahui, untuk bisa membedakan mana hadis yang sahih dari yang dhaifnya, mana hadis yang makbul dari yang mardudnya. Nah, hadis yang makbul, hadis yang sahih dan hasan, itulah yang dijadikan sebagai hujjah dan diamalkan, sebagai dalil dan diamalkan. Sedangkan hadis yang apa namanya mardud, hadis yang dhaif misalnya, bahkan hadis yang palsu, itu tidak dijadikan sebagai dalil, sebagai hujjah, dan tidak untuk diamalkan. Itu kaidah dasarnya ya, kaidah dasar yang penting sekali untuk menjelaskan terkait dengan kenapa kita ini harus belajar ilmu hadis. Mengapa kita harus belajar mustalah hadis? Nah, itu adalah tujuan kita belajar mustalah hadis hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian hal penting lain yang perlu kita sadari dengan sebaik-baiknya, bahwa apa yang dilakukan ini adalah senantiasa sebetulnya dalam rangka melanjutkan pengabdian ya, para ulama, perjuangan para ulama sejak zaman sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dalam hal apa? Dalam rangka menjaga sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tahu bahwa hadis Nabi itu dijaga lewat hafalannya para sahabat, lewat tulisannya para sahabat, kemudian diriwayatkan terus kepada para tabi'in, diriwayatkan, dihafalkan, dituliskan. Lalu kemudian kepada para tabi'ut tabi'in, sama juga dihafalkan, dituliskan. Mereka semua secara terus-menerus, secara turun-temurun gitu, meriwayatkan apa yang sudah didapatkan. Sampai pada puncaknya adalah proses tadwin hadis. Apa itu tadwin hadis? Tadwin hadis itu adalah kodifikasi atau pembukuan hadis. Itu yang dimaksud dengan tadwin hadis. Jadi kalau penulisan hadis atau kitabatul hadis itu sudah terjadi sejak zaman sahabat, ya. Karena mereka dari mulai para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in itu meriwayatkan hadis itu dengan apa? Dengan lisan dan juga dengan tulisan. Tapi kalau tadwin atau pembukuan hadis atau kodifikasi hadis itu baru terjadi pada abad kedua dan puncaknya abad ketiga Hijriah. Jadi tadwin hadis itu adalah puncak dari kebangkitan para ulama untuk melawan para pemalsu hadis. Ya, ketika sebelumnya nih ada orang yang mengatakan misal qala Rasulullah SAW padahal bohong, berdusta dia orang. Bagaimana cara mengetahui dia itu berdusta? Dengan cara apa? Dengan cara dihukumi oleh apa? Oleh hafalannya para ulama. Ya. Misalnya pada zamannya siapa? Misalnya gurunya Imam, atau pada zamannya Imam Ahmad. Ya, itu ada Imam Ahmad, ada Imam Yahya bin Ma'in dan seterusnya kan. Itu semua adalah murid-murid dari Sa'id Yahya Al-Qattan. Nah, pada saat zaman Imam Yahya bin Ma'in misalnya atau Imam Ahmad, ketika ada orang yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Tanyakanlah kepada Imam Yahya bin Ma'in, apakah engkau tahu bahwa ini adalah hadis Nabi? Beliau mengatakan misalnya gitu, aku tidak tahu itu adalah hadis Nabi, atau aku tidak mengetahuinya kalau itu memang hadis Nabi. Maka apapun yang tidak diketahui oleh Yahya bin Ma'in maka palsu, gitu. Dasarnya begitu kan. Kenapa ulama-ulama tadi menjadi standar, menjadi acuan? Karena mereka adalah para hufaz, ya. Mereka adalah para hufaz, para hafiz di bidang hadis, yang hafal ratusan ribu hadis sana dan juga matanya. Imam Yahya bin Ma'in misalnya, itu beliau menuliskan dengan tangannya sendiri itu 1 juta hadis, itu diabadikan dalam banyak kitab biografi beliau, termasuk kalau kita baca dalam kitab misalnya Syiarul A'lamin Nubala karya Imam Az-Zahabi. Jadi beliau itu misalnya menuliskan 1 juta hadis, dan beliau menuliskannya dengan tangannya dan diulang 5 kali. Bayangkan betapa mutkinnya beliau dengan hadis kan, sanad dan wa matnan, sanadnya maupun matannya. Jadi luar biasa. Itulah pada zaman siapa? Imam Yahya bin Ma'in. Nah, eh, tapi itu kan sebelum abad keberapa? Sebelum abad kedua. Itu adalah abad kedua, awal-awal. Itu adalah masih abad kedua, awal-awal. Dan artinya apa? Artinya tarid hadis belum pada proses puncaknya. Karena tarid hadis sudah mulai pada abad kedua lah, sejak eranya Imam Malik, yakni dengan kitab Muwatta'nya kan. Terus sampai eranya Imam Ahmad bin Hambal, eranya Imam Yahya bin Ma'in, di era Imam Ahmad lahirlah Musnad Ahmad gitu. Tapi belum sampai puncaknya. Puncaknya abad ketiga dengan lahirnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain sebagainya. Jadi antum bisa bayangkan proses panjang pengabdian para ulama membela sunnah an-nabawiyah al-musyarrafah itu dilakukan sejak zaman sahabat sampai dengan tabi'in hadis. Dengan apa? Dengan hafalan mereka, dengan catatan mereka untuk membela sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari para pemalsu, ya, dari para pemalsu hadis, dipertahankan oleh para ulama. Nah, puncaknya adalah setelah tadwin hadis, setelah kodifikasi hadis, maka itu menjadi puncak perlawanan para ulama terhadap para pemalsu. Kenapa? Karena setelah tadwin, maka selesailah urusan ya sebetulnya. Artinya apa? Artinya siapapun yang mengatakan qala Rasulullah gitu, kemudian tidak didapatkan, tidak dijumpai di dalam kitab-kitab diwan tadi, kitab-kitab tadwin tadi, maka dipastikan itu palsu. Kan begitu. Karena semua hadis itu sudah dihimpun semua dalam kitab-kitab diwan. Gitulah. Atau dalam bahasa mudahnya begini, apapun yang dikatakan oleh orang lain, yang mengatakan ini sabda Nabi, tetapi tidak terdapat di dalam kitab induk hadis, maka tidak otentik apa yang dia katakan. Diragukan keotentikan. Itu. Jelas ya, insya Allah ya. Nah, jadi kita ini hidup di era pasca tadwin, ya, era pasca tadwin, sehingga kita hidup dengan sangat enak, sangat mudah, ya, dengan apalagi dengan apa namanya sekarang dengan serba digital. Kadang-kadang kita punya kitab hadis tidak semua lengkap fisiknya, tapi kita punya digitalnya gitu, ya, punya digitalnya. Nah, dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan apa? Kita mengkaji ilmunya, mengkaji kaidah-kaidahnya, mengkaji ulumnya dalam rangka membela as-sunnah an-nabawiyah al-mutahharah, ya. Itu yang kita lakukan pada hari ini adalah bagian dari proses panjang untuk membela sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya, insya Allah ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi saya katakan di awal, kenapa kita belajar ilmu hadis, mustalah hadis? Ya punya dua berarti kan. Pertama dalam rangka apa? Mengetahui mana hadis sahih dari yang dhaif gitu ya. Mana hadis yang makbul dari yang mardud, yang makbul diambil sebagai hujah dan diamalkan, yang mardud tidak. Itu kan yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua nih, dalam rangka melanjutkan khidmat, pengabdian, pengorbanan para ulama dalam membela sunnah an-nabawiyah
al-mutahhar tadi itu. Ya, apa namanya itu? Kita adalah bagian dari proses panjang tadi para ulama untuk membela sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah tuntutan ya kepada kita semua umat kanjeng Nabi Muhammad. Baik, kita lanjutkan. Yang tidak ada uzur boleh dibuka videonya. Baik, kita akan memasuki halaman 13. Ya. Sekarang kita akan membedakan al-farqu bainal hadisil qudsi wal Quran ya. Jadi membedakan antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Karena tempoh hari kita sudah membahas tentang hadis qudsi. Ya, hadis qudsi itu adalah sesungguhnya hadis yang merupakan sabda Nabi, bukan firman Allah Ta'ala. Dia sabda Nabi. Hakikatnya. Tapi diriwayatkan dari Robnya. Gitu. Karena Rasul langsung dapat dari Robnya lewat mimpi atau ilham. Baik. Sekarang kita akan membedakan hadis qudsi dengan Al-Quran. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi darain amin ya rabbal alamin. Al-farqu bainal hadisil qudsi wal Quran. Perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran. Infaradal Qur'anu bimazaya wa khasa'isa laysat litilkal ahadisi wa hiya tusawwiru faraqa bainahu wa bainal hadis. Wa hiya disebutkan di situ perbedaan di antara hadis qudsi dan Al-Qur'an. Mu'alif mengatakan bahwa Al-Qur'an memiliki beberapa keistimewaan, mazaya ya, yang tidak dimiliki oleh hadis. Bagaimana dikatakan di situ wahia dan itu ya, dan keistimewaan itu sekaligus membedakan antara Quran dan hadis ya. Jadi tasawur ini memberikan satu hal penting, yakni bahwa keistimewaan ini sekaligus membedakan antara Al-Quran dengan hadis. Ya. Baik, apa itu wahia? Satu, Al-Quran. Ya. Dikatakan oleh mu'alif di sana dari firman Allah Subhanahu wa taala, awalan Al-Quran mu'jizatun baqiyatun ala marri dhuhuri mahfuzun min at-taghyiri wa tabdil mutawatirul lafzi fi jami'i kalimatihi wa hurufihi wa uslubihi. Quran ya itu dikatakan sebagai sebuah mukjizat yang abadi sepanjang masa, terjaga dari perubahan dan pergantian. Mutawatir lafaznya dan semua kata huruf dan gaya bahasanya sampai hurufnya. Baik, itu ya poinnya ya. Sedangkan hadis berarti kebalikannya gitu. Hadis itu bukanlah mukjizat yang abadi sepanjang zaman. Kemudian hadis itu bisa diriwayatkan juga secara makna, bil makna. Hadis itu tidak mutawatir lafaznya. Kemudian berkaitan dengan ungkapan huruf dan gaya bahasa mengikuti atau mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu berkaitan dengan berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan lafaznya, maksud saya hurufnya, gaya bahasanya itu adalah sesuai dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena itu adalah sabda Nabi kalau hadis itu. Kalau Quran itu mutawatir, semua lafaz gayanya dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Makanya dikatakan Al-Quran itu minallah, lafzan wa ma'nan minallah. Selain Al-Quran sebetulnya adalah
lafzan, kalau Quran ya, lafzan min Allah wa ma'nan min Allah. Tapi kalau hadis apa? Lafzan minar Rasul wa ma'nan min Allah. Jadi hadis itu adalah dikatakan di sini bahwa Al-Quranlah mujizat dan semuanya adalah mutawatir. Semuanya adalah perkara yang mutawatir. Baik, tidak boleh apa tadi? Tidak boleh ada taghyir dan juga tabdil. Tidak ada. Ya, tidak diperkenankan gitu. Mujizat yang abadi sepanjang masa terjaga dari perubahan dan pergantian. Dikatakan bahwa mutawatir lafaznya dalam semua kata, huruf dan gaya bahasa. Jelas ya insyaallah ya. Yang kedua sekarang. Tsaniyan, hurmatur riwayatihi bil ma'na. Dikatakan bahwa haram diriwayatkan dengan secara makna. Jadi dalam hadis Nabi itu dibolehkan, dalam Al-Quran dilarang meriwayatkan dengan makna. Apa maksudnya adalah meriwayatkan hanya maknanya saja, tidak terikat dengan lafaz-lafaz yang terdapat di dalamnya. Itu. Kalau Quran tidak boleh diriwayatkan secara bermakna ya. Kalau loncat-loncat gitu. Nah, ini yang apa namanya, terkait dengan upaya untuk apa, poin yang ke tiga ini, poin yang kedua ini, ya ini terkait dengan keharaman periwayatan bil makna. Baik, gitu ya poinnya. Kemudian ada yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau meriwayatkan secara makna itu haram dalam Quran, tetapi boleh dalam hadis. Ya, boleh dalam hadis. Baik. Itu yang ke berapa? Dua ya. Kemudian berikutnya adalah lisan hurmatu masihi lil muhdis wa hurmatu tilawatihi lil junub wa nahwihi. Disebutkan yang ke berapa sekarang? Ketiga, haram menyentuhnya bagi orang yang berhadas dan juga haram membacanya bagi orang yang junub dan semacamnya. Itu Quran, sedangkan hadis tidak. Ya kan? Hadis itu tidak. Jadi haram untuk menyentuh. Kemudian yang kedua adalah haram untuk membaca bagi yang misalnya junub bisa. Itu ya. Dapat dipahami sampai sini kira-kira. Ya, yang nomor tiga itu haram memang menyentuh bagi orang yang berhadas, ya haram ukuran itu. Terus kalau kita menyentuh hadis boleh nggak ya? Secara fikih boleh kan? Gitu. Secara fikih boleh. Paham ya maksudnya? Jadi apalagi haram pula membacanya bagi orang yang junub dan sekitarnya. Iya, memang tilawah bagi orang yang junub itu adalah dilarang. Gitu ya. Tilawah bagi orang yang junub itu adalah dilarang. Nah, itu poinnya. Udah dapat di paham insyaallah. Baik, sekarang kita akan masuk poin yang keempat. Rabi'an, yakni yang keempat. Ta'ayyunuhu fis shalah. Ini yang keempat ini berarti sesuatu yang telah ditentukan harus dibaca dalam sholat. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima, khamisan tasmiyatuhu Qur'anan. Ya. Ini dinamakan dengan Al-Qur'an, ya. Namanya itu Al-Qur'an. Yang keempat tadi adalah keberadaannya suatu hal yang mutlak harus ada dalam sholat. Sedangkan tasmiyatul Qur'anan dimaksud di sini adalah, ya jelas ya. Kemudian yang ke berapa sekarang, yang ke lima tadi dinamakan dengan Al-Quran. Yang seperti itu Al-Quran itu tidak boleh tidak. Kemudian yang ke berapa sekarang? Yang keenam. Ya. Qala rahimahullahu taala at-ta'abbudu bi qiraatihi wa kullu harfin minhu bi asyri hasanatin. Disebutkan di situ bahwa apa namanya?
Nomor 6 itu menjadi ibadah dengan membacanya dan setiap huruf menyamai 10 kebaikan. Hamba itu adalah yang bukan yang pandai gitu ya, pandai apa namanya, bukan hanya bukan hanya sampai di situ ya. Jadi pandai dalam membaca Al-Qur'an dalam dalam lain sebagainya. Ya. Tidak. Jadi ini poinnya adalah terkait dengan aspek ta'abud atau bukan ta'abud. Nah, hadis Nabi itu beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu adalah membacanya, itu adalah menjadi aspek ta'abud bikiratihi, membaca. Gitu ya. Jadi dikatakan bagaimana bentuk penghambaan itu. Maka dikatakan di situ bikiratihi, dengan kiraat. Jelas ya insya Allah ya. Kemudian yang keberapa sekarang? Tadi yang ke-6 ya. Yang ke-6 itu adalah menjadikan ibadah dengan apa? Membacanya dan setiap huruf yang menyamai 10 huruf. Baik, berikutnya yang keberapa sekarang? Ketujuh. Masih membedakan antara ayat Al-Quran dengan hadis Nabi. Yang kedua dikatakan di situ tasmiyatul jumlati minhu ayatan. Wa tasmiyatu miqdaran makhsusin min ayati suratan. Ya. Penamaan dalam jumlah tertentu disebut dengan ayat, dan kumpulan ayat-ayat dalam jumlah ketaatan yang jumlah tertentu yang taat ya. Nah, dikatakan lafaz dan maknanya berasal dari siapa? Dari tadi yang ketujuh, ketangkap nggak? Oh ya. Jadi penamaan dalam jumlah disebut ayat. Kemudian kumpulan ayat namanya surat. Itu adalah apa yang kemudian di apa namanya itu dipastikan di poin-poin berkaitan dengan eh, aspek-aspek khidmat ke masyarakat ya. Kemudian kumpulan ayat maka disebut dengan apa? Dengan surat, nama surat. Jadi kumpulan jumlah menjadi ayat, kumpulan ayat jadi surat ya. Itu khas ada dalam hadis Nabi kan, tidak ada dalam Al-Quran. Baik, kita lanjutkan. Poin yang ke berapa sekarang? Poin yang ke 8 dari Allah Subhanahu wa taala disebutkan di situ bahwa lafzuhu wa ma'nahu min abdillahi bi biwahyin jaliyin bittifaqi khilafil hadisi falaisat lahu hadhil khasais ya. Itu syaratan nomor 8. Jadi lafaz dan paksaan berasal dari Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu yang jelas, dan itu sudah menjadi apa? Ittifaqnya, kesepakatannya para ulama, telah menjadikan kesepakatan para ulama benteng dengan ya dikatakan di situ. Baik, itu ya. Jadi lafaz dan maknanya berasal dari siapa? Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu yang jelas, dan ini sudah menjadi kesepakatan atau ittifaqnya para ulama. Jadi lafaz dan apa tadi maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu yang jelas, dan sudah menjadi kesepakatan atau ittifaqnya para ulama. Berbeda dengan hadis. Kalau hadis tidak memiliki kriteria ini. Gitu ya. Wal hadis walaisat lahu hadhil khassais. Tidak punya khassais ini. Baik. Sekarang kita akan masuk pada subbab baru, yaitu berkaitan dengan anwa' ulumil hadis, jenis-jenis ilmu hadis. Sebelum melanjutkan, silakan ada yang sampaikan dulu.
Ada? Sampaikan. Kita lihat di ini. Oh, baik. Kita lanjutkan dulu ya, insya Allah ya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allif rahimahullah taala anwa' ulumil hadis. Macam-macam ilmu hadis. Ya. Apa namanya? Yuqassimu aksarul ulama'i al-hadisa an-nabawiyya illa qismain. Ya, jelas enggak? Makbulin wa mardudin. Jadi dikatakan di situ mayoritas ulama, ya, sarul ulama, artinya tidak semuanya sepakat dengan hanya bagian ini. Jadi sebagian besar para ulama membagi hadis ke dalam kismain dua bagian, ya, ke dalam dua bagian. Jadi apa? Makbulin wa mardudin. Makbul dan mardud. Jelas ya insyaallah ya. Disebutkan di situ bahwa mayoritas ulama membagi hadis menjadi dua kelompok. Dia makbul, kemudian baik. Itu poin yang pertama. Sekarang poin yang berikutnya. Ya, apa itu hadis yang makbul? Apa itu hadis yang mardud? Nah, ini perlu penjelasan. Baik, kita baik ini ya. Ini penjelasan berkaitan dengan makbul dan mardud. Kan tadi sudah saya sebutkan bahwa perkara yang paling penting itu adalah berkaitan dengan masalah ini, ya, masalah terkait dengan apa namanya makbul dan mardudnya itu. Makbul dan mardudnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu makbul? Apa itu mardud? Kita akan mulai dari apa? Dari yang makbul dulu insya Allah ya. Kita akan mulai dari yang makbul dulu. Dikatakan di situ al makbulu ma'nahu, hadis makbul ya, maknanya. Ini berarti sebetulnya apa namanya? Ya. Jadi disebutkan bahwa hadis makbul artinya para rawi yang menukil dan membawa hadis setelah terpenuhi pada diri mereka syarat-syarat qabul, ya, karena itulah hadis yang mereka nukil disebutkan hadis ulama. Apa ya, gimana coba ya gambarnya gambaran hadis yang makbul itu gimana? Kan dikatakan di situ wal makbulu ma'nah. Hadis makbul itu maknanya adalah ana na ana na ana naqliyatud ya, naqaluhu wa hamiluhu ijtama'at fihim sifatul qawl. Walidzalika shara al-hadisu alladhi naqalahu makbulan 'inda ulama. Dikatakan di sana hadis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis makbul adalah rawi yang meriwayatkan atau yang menukil dan membawa hadis setelah apa namanya telah terpenuhi pada diri mereka syarat-syarat qabul, karena itulah mereka nukil terima dari, nah itu ya. Jadi dikatakan artinya perawi yang menukil dan meriwayatkan hadis telah terpenuhi pada diri mereka apa? Syarat-syarat qabul.
Jelas ya. Jadi kalau di situ berarti kalau kita bicara hadis makbul apa? Rawi yang menukil dan membawa hadis telah terpenuhi pada diri mereka apa syarat-syarat kok syarat-syarat kabul. Jadi poin pentingnya berarti kita harus tahu apa syarat-syarat sebuah riwayat itu adalah kok kabul. Gitu ya. Karena itulah hadis yang mereka nukil dinamakan uh, oleh apa namanya oleh para sahabat. Jelas ya insyaallah ya itu terakhir hadis makbul. Nah, kebalikan hadis maqbul adalah hadis mardud. Apa itu hadis mardud? Hadis mardud adalah bagaimana yang muallif sampaikan, al mardudu ma'nahu annahu lam tatawaffar sifatul qabul fi man naqalahu wa hamilahu. Walidzalika shara al hadisu alladzi naqalahu mardudun. Itu dikatakan di situ apa itu mardud? Maknanya adalah pada diri para rawi yang meriwayatkan. Naqalah itu menukil, maksudnya meriwayatkan. Meriwayatkan, ya. Maknanya adalah pada diri mereka para rawi yang memunculkan berbagai macam apa program gitu, membawa hadis dan lain sebagainya. Itu apa? Itu berkaitan dengan terpenuhi syarat-syarat kabul. Ya. Baik, terus tergambar gak maksud dari definisi ini? Wal muradu ma'nahu. Apa maksud dari judulnya tergambar gak? Kalau kita bicara misalnya anwa'ul ulumul hadis, anwa'ul ulumil hadis dibagi jadi dua. Pertama makbul, yang kedua mardu. Yang makbul itu adalah bagaimana misalnya terkait dengan masalah riwayat dan penukilan gitu. Dan kita fokus kepada apa namanya itu perkara yang utama ya, terkait dengan apa yang sudah diperoleh. Baik, gitu ya. Itu poin utama, makanya dalam hadis Nabi SAW terkait dengan al-makbul dan mardud kan jelas sekali. Ya. Baik, itu ya poin utama berkaitan dengan hadis makbul dan hadis mardud. Ya. Hadis makbul adalah hadis yang rawinya itu telah memenuhi syarat-syarat kabul. Ya, perhatikan ungkapannya bagus sekali. Anahulam tatawafar sifatul qabul. Jadi sifat qabul, ciri qabul itu belum terpenuhi. Nah, makanya nomor bagian yang kedua terkait dengan hadis mardud itu ungkapannya kan lebih kurang begitu. Tidak terpenuhinya, apa? Tidak terpenuhinya sifat qabul gitu. Sifat apa? Sifat qabul. Dan kemudian fiman naqalahu wa hamluhu walidzalika sara hadisul ladzi naqalahu mardudan. Ya, ini penting. Jadi dikatakan wabis itu kalau terus ya berkaitan dengan apa itu? Berkaitan dengan bagaimana kita menerima hadis yang apa namanya yang jadi artinya apa? Artinya pada poin ini ya hadis makbul adalah yang diistilahkan oleh siapa tadi para ulama mustalah hadis dengan hadis apa sahih, hasan, gitu. Sedangkan hadis mardud adalah yang diistilahkan baik. Itu ya poin yang perlu disampaikan. Baik. Jadi poin yang disampaikan di sini adalah berkaitan dengan makbul dan makbul tadi ya. Mana riwayat yang mardud dan mana riwayat yang makbul.
Begitu. Riwayat yang makbul berarti rawi-rawinya itu memenuhi sifat, ya. Jadi berkaitan dengan apa? Sifat qabul. Di apa, ketika belum terpenuhi sifat qabul, maka riwayatnya adalah menjadi tidak sahih gitu. Berarti mardud, ya, tidak sahih, tidak hasan, mardud. Misalnya gini, walidzalika sharal hadisul ladzina fa'ala bidin, ya, mardud dan apa. Nah, sama juga ya. Baik, berikutnya terkait dengan poin yang mardud tadi kan, itu berarti kebalikan dengan yang makbul. Kalau yang makbul berarti terpenuhi eh, apa namanya, ketentuan kabulnya, lalu kemudian di apa namanya, dibandingkan itu dengan apa yang kemudian eh, menjadi objek atau fokus bahasan di sini. Tergambar insya Allah ya. Zaman dulu itu ya, kalau kita melihat mana riwayat yang mardud, mana riwayat yang makbul, ya lihat orang yang ini, yang meriwayatkannya apakah memiliki sifat kabul atau tidak. Gitu. Nah, berdiri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa tadi? Berdiri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelasnya insya Allah ya. Jadi dalam Islam itu poin utama dalam periwayatan itu adalah orangnya, terpenuhi ke sifat kabul pada dia, terpenuhi ke sifat dia itu sebagai rawi yang apa namanya, yang makbul gitu. Baik, itu dia terkait dengan apa, sifat kabul atau sifat mardud ya, atau sifat yang tidak memenuhi kriteria sifat kabul. Baik, insya Allah ya. Nah, makanya sederhananya kan ada yang apa tuh, ya, itu poin. Baik, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan selanjutnya. Sampai di sini insya Allah sudah dapat dipahami antara mardud dengan makbul ya. Pandangannya pertama kali dilihat adalah apanya? Adalah terpenuhi tidaknya syarat tersebut pada diri ya, setiap peserta. Baik. Gitu ya, setiap rawi maksud saya, setiap rawi. Apakah memenuhi? Tidak. Kalau tidak memenuhi kriteria sahih, maka berarti bukan hadis yang diterima. Hadis yang tolak itu hadis yang terus terjaga sifat kubur. Jelas insya Allah ya, itu poin penting yang harus diketahui oleh kita semua. Baik, kita lanjutkan sini. Qala rahimahullahu ta'ala, al-maqbul huwa alladhi yusamma 'inda ulama'il mustalah bil hadis sahih wal awil hasan. Wal mardud huwa alladhi yusamma 'inda ulama'il mustalahil hadis bisifat. Ya. Disebutkan di situ bahwa hadis maqbul adalah hadis yang di apa namanya, istilahkan ulama mustalah hadis ya. Sedangkan hadis mardud adalah yang diistinbatkan oleh ulama dengan hadis apa namanya, hadis ya, apa disilahkan dengan hadis dhaif ya gitu. Jadi kita harus betul-betul cermat ya. Hadis makbul itu apa tadi? Adalah hadis yang merupakan
istilahnya para ulama untuk mengabarkan hasan dan sahih. Hadis sahih, hadis hasan. Gitu. Jelas insya Allah ya. Insya Allah. Jadi kalau makbul berarti dia menerima istilah-istilah tersebut, baik itu sahih, hasan dan lain sebagainya. Kalau mardud berarti apa? Dia menerima apa mengistilahkan oleh ulama dengan bahasan baik. Atau dengan iya dengan bahasan baik. Baik. Baik, lanjutnya. Baik, ke bawahnya. Nah, ini dia. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala walamma kanat sifatul qabuli qad takunu kamilatan tamatan fir rawi wa qad tunak wa qad tunak wa qad tunakisu qalilan iqtada an yakuna al-qawlu apa namanya memberikan poin apa perhatian pada hadis ini. Iya. Nah, apa dikatakan situ? Kalau yang mu'alif dikatakan begini kan. Kalau makan sifatul qabul qad takunu kamilatan tamatan fir rawi wa qad tunakisu qalilan iqtada an yakuna al maqbulu ala darajatain darajatin ulya wa darajatin aqallu minha fal mushtamilu ala a'la sifati huwa sahih wal mushtamilu ala ma huwa aqallu min dzalika huwa al hasan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan sifat-sifat qabul itu terkadang terpenuhi sempurna terjadi seorang ya. Kadang rawi apa dan terkadang berkurang sedikit, maka hal tersebut jadi dikatakan di sana bahwa sifat-sifat qabul itu terkadang terpenuhi sempurna itu pada diri seorang rawi dan terkadang berkurang sedikit, maka hal tersebut harusnya apa? Ya, itu poin. Maka ketika dikatakan misalnya eh, apa namanya pada diri seorang rawi ada terkadang berkurang sedikit, maka hal tersebut akibat hadis ahad hadis makbul apa menjadi apa istilah eh, apa derajat gitu ya, derajat hadis tertinggi itu apa dua kali hadis perempuan. Baik, itu poinnya. Baik, jelas ya insyaallah ya. Jadi, dikatakan di situ bahwa berhubung berkaitan dengan sifat-sifat kabul itu terkadang terpenuhi sempurna pada diri seorang rawi dan terkadang berkurang sedikit. Maka hal tersebut berakibat apa? Hadis makbul terbagi menjadi dua lagi. Dua derajat. Yang pertama derajat yang paling tinggi, yang kedua derajat yang apa namanya? Yang di bawahnya gitu. Derajat tertinggi dan derajat di bawahnya. Sedikit demi sedikit. Ya. Jadi itu poinnya. Itu poin awalnya. Maka apa berakibat tadi apa hadis makbul terbagi menjadi dua ya, derajat ya. Ada yang apa tadi derajat tertinggi dan derajat sedikit di bawah. Nah, hadis yang mengandung sifat-sifat qabul ya. Jadi dikatakan hadis yang mengandung info ya ataupun misalnya dalam bahasan sebelumnya juga udah dibahas sebetulnya. Ya. Jadi
berhubung sifat qabul itu memang tergantung gitu. Maka disebutkan di situ tatkala sifat-sifat qabul itu terkadang memang terpenuhi sempurna pada diri seorang rawi dan terkadang juga kurang ya, tidak tidak sempurna, berkurang sedikit kadang-kadang. Nah, maka hal tersebut berakibat hadis makbu apalagi ya gitu. Dikatakan di sana hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut berakibat hadis makbul terbagi menjadi dua derajat. Baik. Baik. Tadi apa? Tadi apa tadi? Hubungan ya berhubung dengan sifat-sifat qabul itu terkadang terpenuhi sempurna pada diri seorang rawi ya, terkadang juga berkurang sedikit. Nah, yang apa namanya? Maka hal tersebut berakibat hadis makbul itu terbagi menjadi dua lagi. Ada makbul namanya di sini katakan misalnya ada sifat-sifat makbul yang mengandung sifat-sifat qabul gitu ya. Sehingga tertinggi di semua apa jika disebutkan hadis sahih dan apa namanya yang mengandung sifat-sifat apa qabul ya, sedikit di bawahnya disebut hasan. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa itu dikumpulkan bahwa hadis tersebut sebagai bagian dari perasaan apa terbagi menjadi tiga apa jadi sahih hasan dan dhaif. Jadi dengan demikian hadis terbagi menjadi tiga, hadis apa sahih hasan dan dhaif. Baik, itu apa namanya perkara penting yang perlu untuk dijadikan sebagai acuan. Saya ulangi lagi ya. Berkaitan dengan sifat-sifat qabul itu terkadang terpenuhi sempurna pada diri seorang rawi, kadang tidak. Ya, atau dalam arti berkurang ya, tidak ideal, ya berkurang sedikit. Maka hal tersebut berakibat pada hadis yang makbul terbagi dua berarti apa? Ada yang derajat tinggi, ada yang di bawahnya. Ada yang qabul, ada yang ya apa namanya? Ada yang qabul, ada yang mardud gitu. Gitu. Ada yang kabul, ada yang mardud. Maka hal tersebut berakibat hadis makbul terbagi menjadi dua derajat tadi. Ada yang ikhtiar, ada yang derajat. Ya, ada yang diat, ada yang memang karena derajat. Nah, dari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mengandung sifat-sifat qaul qaul tertinggi disebut gitu ya. Kemudian hadis sahih dan apa yang mengandung sifat-sifat qabul inilah di halaman berikut. Baik, kira jelas insya Allah ya, dapat dipahami. Dari paham ini ada yang belum jelas, satu perhatikan. Jadi kalau begitu hadis itu ada berapa jenis? Hadis itu ada berapa jenis secara global? Ada dua. Dua. Dua, Ustaz. Ya. Dua. Apa saja dua itu? Makbul dan mardud. Makbul. Bahkan tadi di awal disebutkan sesungguhnya hadis itu dapat dibagi menjadi tiga, ya, dan dirinya di akhir kan? Kenapa? Karena yang makbul tuh jadi berapa? Dibagi dua kan? Apa yang makbul? Sahih dan Hasan. Dan Hasan. Kalau yang mardud ya tetaplah anggapnya satu ya ini siapa? Ya, dhaif lagi. Maka sesungguhnya hadis yang ini hadis yang dikategorikan baik itu makbul atau mardud itu apa namanya? Ya, jika mau lektor apa jika mardud ya, maka maksudnya adalah apa namanya berkaitan dengan bagaimana seleksi sejak zaman dulu di kalangan para ulama.
Ini satu hal penting dalam kajian metodologi ilmiah dalam metode periwayatan. Jadi sampai sekarang periwayatan tidak ada yang mampu menandingi keakuratannya dan lain sebagainya. Gitu. Itu poin penting. Makanya tadi kan di awal gini kan, berkaitan dengan sifat-sifat qabul, ya. Wala makan sifatul qabul. Mu'alif mengatakan apa? Mu'alif mengatakan begini. Qad takunu kamilatan taman fir rawi. Itu kan? Kadang terpenuhi sempurna tuh pada diri seorang rawi. Lalu berikutnya adalah wa qad tunaqisu qalilan. Ya. Kemudian apa? Apa namanya? Mereka dan kemudian ini ya daripada apa ini terkadang ya, tadi terpenuhi sempurna pada diri seorang rawi dan terkadang itu berkurang sedikit. Nah, itu maksudnya ya. Jadi qad takunu kamilatan tamatan fir rawi. Jadi terkadang sempurna rawi kamilatan tamatan. Wa qad tunaqisu qalilan dan juga kadang berkurang sedikit. Gitu ya. Nah, kan di selanjutnya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala baik itu yang sempurna pun yang tidak sempurna itu adalah apa? Adalah disebut sebagai hadis makbul ya. Jadi hadis makbul. Kalau berkaitan dengan apa namanya itu makbul tadi, maka dikatakan di situ ada yang kalanya terpenuhi, ada yang tidak terpenuhi ya secara sempurna. Kalau yang terpenuhi sempurna itu namanya nanti beda dengan yang berkurang sedikit gitu. Hadis yang mengandung sifat qabul tertinggi itu disebut dengan hadis hadis sahih, dan yang mengandung sifat qabul sedikit di bawahnya disebut hadis hasan. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa hadis itu menjadi 3 bagian, yakni sahih, kemudian hasan dan dhaif. Baik. Jadi maksudnya gimana? Dikatakan di situ bahwa apa namanya hadis makbul terbagi menjadi 2 kan, derajat yang tinggi dan yang rendah. Itu. Jadi yaqtadu an yakuna al-qabul an yakuna al-maqbulu ala darajatain, yakni darajatin ulya wa darajatin aqallu minha. Apa itu darajatin ulya? Derajat yang tinggi. Apa itu derajat yang aqallu minha? Yakni yang di bawahnya sedikit lah. Jadi bawah darajatul ulya. Itu di bawah darajatul ulya. Gitu ya. Nah, hadis yang mengandung sifat qabul tertinggi disebut sahih gitu. Gitu kan? Fal mustamilu ala al-a'la sifat. Dengan alat apa namanya? Dan itulah sahih ya, sifat. Dan contoh ala ma huwa aqallu min dzalik atau huwa al-ahsan, itu poinnya. Baik, sampai di sini ada yang sampaikan? Silakan. Atau saya coba cek di ini di chat ya. Baik, ada. Sampai sini jelas ya. Jadi kesimpulannya apa? Maka di akhir kan dikatakan dengan demikian ya. Wal mustamilu ala a'la sifati wa huwa sahih wal mustamilu ala ma huwa aqallu min dzalika wal hasan. Kemudian apa?
kesimpulan akhirnya. Ya, di sini dia. Nah, ini kesimpulan akhirnya. Ya. Jadi wa yatahassalu min hadza anna al-haditsa yanqasimu ila salasati aqsamin sahihin wa hasanin wa dhaifin ya. Bahwasanya hadis itu terbagi ke dalam 3 bagian. Pertama sahih, hasan dan dhaif. Ya, ini kesimpulan yang kemudian didapatkan. Awalnya 2 ya, dibagi 2 ya. Hadis makbul, hadis mardud. Hadis makbul dibagi 2 lagi. Nah, yang ini. Yang sahih dan hasan, atau ada yang apa namanya? Ada yang sahih, hasan, dan ada yang dhaif. Ya, kalau dibagi jadi 3. Gitu. Dan dapat dipahami insyaallah ya. Ini terkait dengan jenis-jenis hadis. Nah, ini dilihat dari sisi dapat diterima atau ditolaknya sebagai sebuah hujjah. Kalau nanti di angkatan apa di semester berikutnya, insya Allah kita akan masuk kitab Nuzhatun Nazar itu berkait dengan sifat ini nanti akan dijelaskan lagi. Ya, begitu. Nah, ya, ini terkait dengan soal sahih. Baik. Kita akan berbicara berkaitan dengan hadis sahih. Baik. Kita lanjutkan kalau tidak ada yang mau disampaikan. As-sahih ya, tadi disebutkan hadis apa namanya, hadis yang makbul ada 2 tuh, sahih dan hasan. Kalau sahih itu sempurna lah ya, sempurna, hampir tidak ada salahnya. Nah, kalau apa tadi, kalau hadis yang dhaif gitu ya, itu adalah hadis yang kemudian dia dapat yang makan kan dia dapat diterima sebagai hujjah. Dan itu kebalikannya sahih. Baik, sekarang kita akan membahas tentang hadis sahih insyaallah. Oh iya, tadi saya kepotong ya. Ya, nanti di semester berikutnya di semester berapa? 2 ya. Ketika belajar mustalah hadis nanti kita akan masuk kita Nuzhatun Nazar kalian dari Fi Hajar Al-Asqalani ya. Nuzhatun Nazar ini kitab yang tidak terlalu tebal, pendek. Kemudian apa tuh? Kalau kita berbicara berkaitan dengan apa namanya? Konteks yang kita sedang bahas ya, jadi konteks hadis, maka maka berarti dikatakan sebagai sebuah yang sahih itu adalah ketika hadis tersebutlah hadis yang kemudian memenuhi unsur sifat-sifat kriteria yang paling tinggi gitu ya. Kriteria yang paling tinggi. Baik, nanti oh ya di hadis itu nanti akan dikenalkan dengan apa? Dengan dibagi 2 dulu. Itu apa? Hadis yang mutawatir dan yang ahad. Jadi di beberapa literatur itu apa namanya dimulai dengan pembahasan hadis menjadi ahad dan mutawatir. Gitu. Nah, itu nanti insya Allah di kitab Nuzhatun. Sekarang belum ya, nggak sampai ke sana. Karena pembahasan hadis menjadi mutawatir ahad ini adalah pembahasan yang memerlukan penelaahan terlalu dalam. Gitu ya. Jadi ketika kita dihadapkan dengan apa dengan apa ya dengan ya sekarang segala hal berbagai macam kemudahan,
Harusnya dialamatkan dengan baik-baik. Baik. Dan pembahasan tadi sahih dan hasan itu adalah pembahasan yang lumrah di kalangan para ahli hadis. Dari mulai pembahasan maqbul mardud itu memang perkara yang lumrah di kalangan para pelajar. Tapi kalau kita membahas berkaitan dengan mutawatir dan ahad itu tidak semua banyak kitab, ya tidak di semua kitab. Nah, gitu ya. Jadi poin pentingnya yaitu kita tidak akan bahas terkait dengan mutawatir dan ahad ya terlalu dalam itu. Nanti ada hadisnya lah sedikit sekilas. Nah itu adanya di semester yang kedua insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman untuk kita semua. Baik, kita lanjutkan terkait dengan pembahasan as-sahih. As-sahih, as-sahih lughatan diddul marid. Sahih secara bahasa adalah apa? Sahih secara bahasa adalah lawan dari sakit ya. Wastilah dan secara istilah adalah wal hadisul ladzi ishtamala ala a'la sifatil qabul wa hiya khamsah. Ini secara istilah yang disebut dengan hadis sahih adalah hadis yang memenuhi pada sifat-sifat qabul yang paling a'la, yang paling tinggi. Dan itu ada 5. Apa 5 itu? Yang pertama adalah ittisalus sanad. Al-awwal ittisalus sanad ya. Apa yang maksud dengan ittisalus sanad? Mudahnya nih, yang disebut dengan ittisalus sanad adalah ketika guru murid itu bertemu dan meriwayatkan secara lisan. Artinya mendengar, ada proses liqa, ada proses liqa, ada proses as-sama, jadi mendengar. Ya. Ada proses liqa, pertemuan, dan as-sama, mendengar. Maka itu disebut dengan apa? Ittisalus sanad. Baik, itu yang pertama. Kriteria atau sifat dari hadis sahih adalah itu bersambung sanad. Seperti misalnya ungkapan dalam Sahih al-Bukhari itu semua bersambung. Misalnya haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana qala akhbarana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi itu semua itu sanad. Itu sanad. Haddatsana qala akhbarana qala itulah berkaitan dengan apa? Pembahasan ciri sanad, ciri untuk hadis yang sahih yang pertama yaitu itu sanad, bersambung sanad. Itu ya, itu maksudnya. Artinya guru si murid langsung dapat dari gurunya dan seterusnya gitu. Baik, jelas insya Allah ya. Baik, itu catatan terkait dengan itu sanad. Kemudian yang kedua, syarat dari hadis sahih itu adalah adalatul rawi. Rawinya adil. Ya. Rawinya apa? Rawinya adil. Pertanyaannya apa itu yang dimaksud dengan rawi yang adil? Ya. Apa yang dimaksud dengan adalatul rawi? Maksudnya apa? An yakuna kullu rawin min ruwatil hadisi fi dzalika sanad adlan. Dikatakan bahwa setiap rawi dalam sanad itu harus bersifat adil. Gitu ya. Itu poinnya. Baik. Baik. Jelas ya insyaallah ya. Nah, jadi apa? Setiap rawi dalam sanad harus memiliki sifat adil. Apa itu adil? Nah, ini dia. Ini penting. Adil itu ini. Intinya ini intinya. Adil itu adalah
Dikatakan di situ wal adlu huwal muslimul aqilus salimu, ya, huwal muslimul aqilus salimu minal fisqi was saghairil awsafil khasisah. Jadi dikatakan adil itu adalah seorang muslim berakal, tidak melakukan tindakan kefasikan dan hal-hal yang merendahkan derajat dirinya. Jadi yang disebutkan adil itu adalah orang bertakwa, berarti orang yang muslim yang bertakwa, yang berakal, ya, tidak melakukan kefasikan dan lain sebagainya. Maka dikatakan sebagai adil itu kalau memenuhi unsur sebagai apa? Kalau dikatakan adil itu adalah seorang muslim, kan ya, seorang muslim yang berakal. Yang penting fiqh kan, adil itu adalah orang yang bertakwa. Baik. Ya, insyaallah ya. Maka dikatakan adil itu adalah muslim baligh berakal dan tidak melakukan kefasikan. Insyaallah jelas ya, insyaallah ya. Orang bertakwa lah, adil itu orang yang bertakwa. Nah, kemudian sebelum saya akhiri, syarat yang berikutnya adalah yang ketiga adalah yakni dhabt, ya, tamam dhabt, sempurna ke dhabitannya. Apa itu dhabit? Dhabit itu adalah cermat akurat. Cermat akurat dan tidak lalai, tidak lupa, tidak banyak salah. Gitu ya. Kemudian apa lagi? Syarat yang berikutnya adalah ini, huluwuhum minasyudud. Tidak ada syad, ya, kosong dari syad. Tidak ada syad. Syad itu adalah pertentangan antara satu hadis yang lain. Syad itu ketika riwayatnya itu adalah bertentangan dengan hadis lain yang lebih sahih. Ya, kemudian yang kelima syaratnya adalah huluwuhum minal illah. Kosong atau tidak ada ilat. Ilat cahaya ya. Ilat itu adalah cacat cacat yang tersembunyi. Itu yang pertama tadi huluwuhu minasyudud, tidak ada syad. Sedangkan kalau yang kedua adalah kosong dari ilat. Baik, jelas insyaallah ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya. Nah, jelas hadis sahih itu gimana hukumnya? Hadis sahih itu hukumnya adalah sebagai berikut. Ya. Hadis sahih itu hukumnya adalah annahu yuhtaju bihi fil aqaidi wal ahkam wa ghairiha wa yajibul amalu bihi. Itu dia. Ya, yang disebut dengan hadis apa tadi? Hadis sahih adalah bisa digunakan sebagai hujjah katanya. Baik dalam masalah akidah, dalil, ahkam, hukum-hukum dan lain sebagainya. Dalam bidang apa? Akidah, hukum-hukum lainnya, dan juga wajib dia diamalkan. Yaitu poinnya terkait dengan hadis sahih. Insyaallah besok kita akan bahas lagi lanjutnya hadis hasan ya, insyaallah. Cukup ya? Ada baik, itu saja. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nanti silakan dimurojaah kembali berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kriteria hadis sahih. Tadi kita tidak bahas terlalu banyak ya. Ringkas dalam beberapa. Dilakukan peringkasan. Barakallahu li wa lakum. Mohon maaf dari segala khilafan. Insyaallah kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Baik, Ustaz.